Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga hari ini, Kamis 10 Juni 2021. Renungan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita dengarkan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus, kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar ukuran-ukuran yang bersifat relatif, seperti besar, panjang, jauh, dan sebagainya. Padahal seringkali ukuran seperti itu berbeda dengan pandangan bagi satu orang dengan orang lainnya, atau dalam satu kondisi dengan kondisi lain. Misalnya, seseorang mengatakan bertemu dengan seekor binatang besar di jalan. Seringkali kita tidak paham seberapa besar binatang dimaksud. Maka untuk mengukur besar tidaknya bisa dibandingkan. Misalnya, mana lebih besar dari gajah. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Bertanya kepada seorang teman mengenai kondisi jalan yang akan dilalui menuju satu tempat. Dan jawabannya, jalan itu bagus. Tetapi saat saya melintas, ternyata banyak sekali lubang di jalan tersebut yang membuat saya dan keluarga tidak nyaman saat melintas. Ternyata bagi dia jalan seperti itu dia anggap sudah bagus, karena dulu jalan itu bahkan tidak bisa dilalui. Namun bagi saya, jalan itu termasuk jelek dengan membandingkan tentu dengan aspal hot mix dan yang tidak berlubang yang biasa saya lalui. Jadi mesti dilakukan pembanding yang benar dan apa ukurannya sehingga dapat dinilai ukuran yang dimaksud. Maka saudara terkasih, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dan dari ayat tersebut tampak Yesus menjadikan para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai tolok ukur atau pembanding bagi kita untuk menentukan layak tidaknya kita masuk dalam kerajaan surga. Yaitu jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan mereka, maka kita tidak disebut atau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Yesus menghendaki kita harus lebih benar daripada orang Farisi. Lalu
Kita mungkin akan bertanya, apa yang sudah benar yang dilakukan oleh orang Farisi? Dan apa yang bisa kita lakukan yang lebih benar dari perilaku dan iman mereka? Jika kita membaca Injil, sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, dan tentu itu sungguhlah benar. Namun masalahnya adalah, walaupun mereka menjunjung tinggi hukum Taurat, mereka mengabaikan hukum yang terutama, seperti yang dikatakan Yesus sendiri, yaitu hukum cinta kasih. Dengan demikian, mereka melaksanakan hidup keagamaan mereka seakan-akan dengan terpaksa dan hanya takut akan hukuman Tuhan dan tidak dijiwai oleh rasa cinta kasih. Tuhan menghendaki agar kita lebih daripada mereka, yaitu melaksanakan hidup keagamaan dengan baik, juga dengan penuh cinta kasih. Tidak karena takut ataupun terpaksa, namun menjalankannya sungguh-sungguh seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Lalu kita juga ditunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari pada Injil hari ini dengan berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dalam kutipan ini kita diingatkan, jika mau mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan, haruslah lebih dahulu mengasihi saudara atau sesama kita. Sebab semuanya persembahan kita kepada Tuhan akan sia-sia jika kita belum mampu untuk mengasihi sesama kita. Maka inilah ukuran dan tolok ukur yang sesungguhnya agar kita layak disebut anak-anak Tuhan yang akan memperoleh keselamatan dan kerajaan surga yang dijanjikan bagi kita. Amin.